Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putra, kelas 10A Multimedia. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana proses perkembangan batik Banten hingga terkenal mata pelajaran batik Banten. Pada umumnya, kesenian membatik merupakan kesenian menggambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja di Indonesia pada zaman dahulu. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Kesenian membatik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Kemudian, kesenian membatik ini menjadi milik rakyat Indonesia, khususnya suku Jawa awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan semuanya batik tulis sampai awal abad ke-20 dan batik cat dikenal baru setelah Perang Dunia ke-1 atau sekitar tahun 1920. Adapun kaitannya dengan penyebaran ajaran Islam, banyak daerah pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri, dan kemudian batik menjadi alat perjuangan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedagang muslim untuk melawan perekonomian Belanda. Sejarah dan pengertian batik Banten. Batik Banten itu sama dengan pengertian batik di Indonesia, yaitu menggambar di atas bahan kain dari hasil pewarnaan celik lintang, di mana corak dan motif dan ragam hiasnya diambil dari ragam hias, warisan filosofi, sosial budaya, luhur, serta kekayaan alam lingkungan masyarakat Banten dan Kesultanan Banten. Sejak tahun 2003, batik Banten ini telah mengalami proses panjang hingga akhirnya diakui di seluruh dunia. Batik Banten dipatenkan setelah ada kajian di Malaysia dan Singapura yang diikuti 62 negara di dunia. Batik Banten mendapatkan predikat terbaik di dunia setelah ada himbauan pada 5 Juni, Hari Batik menjadi batik pertama yang punya hak paten di UNESCO. Bahkan kini batik Banten telah berkembang ke berbagai negara. Batik di Banten memiliki identitas transtori atau motifnya bercerita, memiliki khas tersendiri ketimbang batik lain. Beberapa motifnya diadopsi dari benda-benda sejarah atau artefak. Di setiap motif terdapat warna abu-abu yang konon menjadi cerminan Banten. Semua batiknya mengandung muatan filosofi. Batik di Banten memiliki ciri khas dan unik karena di samping setiap motifnya bercerita, sejarah juga berasal dari benda-benda peninggalan seperti gerabah dan nama-nama penambahan kerajaan Banten seperti Arya Mandalika, Sabang Kingking, dan lain-lain. Sejarah batik Banten tidak akan lepas dari peninggalan kerajaan Banten. Beberapa tahun terakhir batik Banten menjadi pembicaraan karena baru diketahui bahwa ternyata masyarakat Banten sudah mempunyai tradisi membatik sejak abad 17, di mana kala itu dikenal yang namanya selimut batik atau simbut. Sejak masa kerajaan Banten berakhir, tradisi ini pun tidak lagi dilanjutkan. Batik Banten mulai dikembangkan lagi pada tahun 2002 ketika seorang arkeolog menemukan peninggalan kerajaan Banten yang kemudian diteliti. Arkeologi tersebut ingin memperkenalkan ragam hias yang didapat selama penelitian arkeologi di situs Banten Lama, dan dari hasil penelitian tersebut ditemukan lebih kurang 75 ragam hias. Untuk lebih memperkenalkan ragam hias tersebut, dipilihlah media batik sebagai sarana yang paling mudah untuk masyarakat. Sampai sekarang sudah lebih dari 50 ragam hias yang dituangkan dalam bentuk kain batik. Bahkan 12 diantaranya telah dipatenkan pada tahun 2003.
Batik Banten memiliki tampilan warna yang sangat meriah, gabungan dari warna-warna pastel yang berkesan ceria, namun juga lembut sangat cocok dalam menggambarkan karakter orang Batak yang memiliki semangat, tinggi cita-cita, tinggi karakter, ekspresif, namun tetap rendah hati. Paduan warna tersebut dipengaruhi oleh tanah air yang dalam proses pencelipan mereduksi warna-warna terang menjadi warna pastel karena kandungan yang ada di dalamnya. Motif batik Banten merupakan rekonstruksi dari pola hias gerabah dan keramik lokal peninggalan keraton Kesultanan Banten. Pola hias ini sudah diterapkan dan merupakan pola khas Banten. Motif batik Banten banyak mengandung filosofi yang berasal dari toponim yang diambil dari nama tempat, bangunan, maupun ruang dari situs Banten lama dan juga dari nama gelar di masa Kesultanan Banten. Motif yang mengambil nama tempat diantaranya adalah Pamaranggen, Macaniti, Pasepen, Pajangkren, Sidayaksa, Pasulaman, Batulaya, Srimanganti, dan Surasowan. Batik Banten pun muncul sebagai salah satu batik yang mempunyai ciri khas dan keunikan yang berbeda dari batik lain selama ini dikenal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.